Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Nah ini kan berdusta, gitu kan? Nah ini kan berdusta, gitu kan? Nah ini kan berdusta. Dari ahli sunnah, dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Mengatakan tidak ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau Anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Wah, luar biasa. Ustadz Khalid membuka serangan dengan mengatakan bahwa Syiah masih menggunakan sistem taqiyah. Buat teman-teman yang belum tahu, taqiyah itu artinya berdusta. Jadi, Ustadz Khalid berkata bahwa Syiah masih menggunakan sistem berdusta. Mari kita lihat bagaimana Ustadz Basalamah memberikan respon atas serangan Ustadz Khalid. Anda pernah dengar bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada dua, yaitu mengatakan istrinya cantik padahal tidak, dan mengatakan masakan sang istri enak padahal tidak. Benarkah Ustaz? Adakah dalilnya? Bukan dua, tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Nah ini kan berdusta, gitu kan? Nah ini kan berdusta, gitu kan? Nah ini kan berdusta, gitu kan? Wah, semakin seru saudara-saudara. Ustadz Basalamah membalas serangan Ustadz Khalid dengan berkata bahwa umat Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Jadi, dengan demikian, serangan Ustadz Khalid sudah dipatahkan. Selain itu, hal ini berarti kebohongan Ustadz Khalid juga dibongkar oleh Ustadz Basalamah. Karena bukan hanya Syiah yang masih menggunakan sistem taqiyah, tetapi semua umat Islam masih menggunakan sistem taqiyah. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan oleh Ustadz Khalid yang sudah ketahuan sedang berdusta. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semua ini ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Nggak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, nggak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, nggak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Karena mereka anggap itu ibadah. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ustadz Khalid menunjukkan betapa jahatnya orang-orang Syiah.
Ketika mereka berkuasa, mereka akan membantai orang-orang yang tidak seagama, karena orang-orang Syiah menganggap hal itu adalah ibadah. Ibadah macam apa yang dilakukan dengan cara membunuh orang yang tidak seagama? Biadab dan jahat sekali. Kali ini saya setuju dengan Ustadz Khalid. Agama yang mengajarkan untuk beribadah dengan berperang melawan orang-orang yang tidak seagama adalah ajaran yang jahat dan biadab. Untungnya, menurut Ustadz Khalid, orang-orang Islam tidak ada yang seperti itu. Tidak ada orang-orang Islam yang menganggap bahwa membunuh orang-orang yang tidak seagama adalah ibadah. Mari kita dengar bagaimana Ustadz Basalamah menangkis serangan Ustadz Khalid. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Dan ini tanpa nunggu kita diserang, memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan, dan ini memang peperangan. Satu masalahnya ikhwas sekalian dan akhwat, kita meninggalkan jihad. Tapi jihad yang benar ya. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang, dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan, bukan untuk terorisme, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Bunuh orang ini buat saya. Buat saya. Buat saya. Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Artinya kita punya kesiapan, punya pemahaman ilmu. Kapan dibutuhkan kita akan siap untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu? Ini yang dimaksud. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan pertumpahan, katakan iya. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan pertumpahan, katakan iya. Wah, luar biasa. Ustadz Basalamah mengatakan bahwa Ustadz Khalid seperti orang ketakutan untuk berkata bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Ustadz Basalamah dengan berani membongkar bahwa berperang melawan orang yang tidak seagama adalah ibadah dalam Islam. Ternyata, segala kejahatan yang dikatakan Ustadz Khalid tentang Syiah dilakukan oleh agamanya sendiri. Pertama, Ustadz Khalid berkata bahwa Syiah adalah agama yang mengajarkan berdusta,
Tetapi ternyata agamanya sendiri juga mengajarkan berdusta. Kedua, Ustadz Khalid berkata bahwa Syiah adalah agama yang beribadah dengan membunuh orang yang tidak seagama, tetapi ternyata agamanya sendiri juga beribadah dengan membunuh orang yang tidak seagama. Ustadz Basalamah telah berhasil membuat Ustadz Khalid seperti maling teriak maling. Jadi, perdebatan kali ini secara resmi dimenangkan dengan telak oleh Ustadz Basalamah. Oke, sekarang kita akan mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Ustadz Khalid tentang kekalahannya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, itu kan didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat, Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah, dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan? Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin. Oke, terima kasih Ustadz Khalid. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Ustadz Khalid sebenarnya sedang takyah. Sebenarnya ada banyak catatan sejarah sejak zaman dahulu kala bahwa Sunni sering menyerang Syiah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa cara yang digunakan oleh Ustadz Khalid adalah pola berulang yang dilakukan terhadap semua agama lain. Yang pertama, pura-pura menjadi orang baik dengan cara menyembunyikan segala kejahatan yang pernah dilakukan. Yang kedua, bermain maling teriak maling. Segala kejahatan yang pernah dilakukan dituduhkan kepada orang lain. Yang ketiga, bermain korban. Berbicara seolah-olah dijahatin supaya punya alasan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Jadi, untuk teman-teman yang bertemu dengan orang-orang seperti Ustadz Khalid, sekarang teman-teman bisa paham kenapa mereka selalu menuduh kalian yang aneh-aneh. Semua yang mereka tuduhkan kepada kalian adalah apa yang mereka lakukan sendiri. Mereka menuduh kalian supaya mereka merasa benar untuk terus berbuat jahat. Saya harus mengatakan bahwa agama seperti ini bukan agama yang baik. Kalau kamu sudah sadar bahwa agama seperti itu tidak baik, lebih baik kamu segera keluar dari agama itu, karena agama itu akan membuat kamu menjadi orang yang jahat. Buat teman-teman Muslim yang merasa bahwa Syiah adalah agama yang berbahaya, ketahuilah bahwa orang dari agama lain juga melihat agama kamu adalah agama yang berbahaya, persis seperti kamu melihat Syiah. Ketika sedikit, kamu berpura-pura baik. Ketika sudah banyak, kamu baru memperlihatkan wajah aslinya. Kamu menindas dan membunuh orang-orang yang tidak seagama. Buktinya, di Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain. Di Indonesia juga sebenarnya kamu menindas orang-orang yang tidak seagama dengan kamu. Tetapi, mungkin kamu pura-pura tidak melihatnya, kamu buta. Atau kamu mengira bahwa semua orang adalah orang buta, sehingga bisa kamu tipu. Jadi, jika kamu berkata bahwa orang-orang Syiah adalah orang-orang jahat, kamu juga adalah orang yang sama jahatnya dengan orang-orang Syiah. Kalau kamu tidak mau menjadi seperti orang-orang yang sama jahatnya dengan Syiah, mulailah berhenti melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Berhentilah berdusta, dan berhentilah berperang melawan orang yang tidak seagama dengan kamu. Nah, kita mulai cerita dari Ali bin Abi Thalib. Ali adalah salah satu orang yang paling penting di dalam sejarah Islam. Menurut tradisi, Ali lahir di Mekah dan merupakan keturunan Hashim dari ayah dan ibu. Ayah Ali yang bernama Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah yang merupakan ayah Muhammad. Sehingga Ali dan Muhammad adalah sepupu dekat dari garis bapak. Kemudian Ali juga menikah dengan anak kandung Muhammad yang bernama Fatimah. Jadi, selain sepupu, Ali juga adalah menantu Muhammad. Ketika menjadi yatim piatu, Muhammad diasuh oleh ayah Ali. Jadi, hubungan Ali dengan Muhammad sangat dekat. Nama Ali mempunyai arti tinggi, dan dia mempunyai nama lain, yaitu Asad yang mempunyai arti singa. Ketika Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah Nabi pada tahun 610, Ali adalah salah satu orang pertama yang menerimanya dan masuk Islam.
Pada tahun 622, Muhammad pindah ke Madinah karena takut dibunuh di Mekah. Peristiwa ini disebut hijrah dan menjadi patokan kalender Islami. Awalnya Ali tetap di Mekah, namun kemudian dia ikut pindah ke Madinah. Ali menikah dengan Fatimah, anak Muhammad, pada tahun 623. Pada tahun 631, umat Islam sudah menguasai Mekah dan sebagian besar Arab. Pada saat itu sudah mulai ada pertanyaan, siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Muhammad? Pertanyaan ini adalah permulaan perpecahan di dalam Islam. Pihak Sunni dan Syiah mempunyai pendapat yang berbeda. Suatu ketika pada tahun 632 di Ghadir Qum, rombongan Muhammad pulang ke Madinah setelah ibadah haji. Kemudian, Muhammad mengangkat tangan Ali dan berkata, "Barang siapa menganggap aku ini maulanya, maka Ali adalah maulanya." Kata maula ini mempunyai banyak arti, di antaranya adalah pemimpin dan teman. Menurut Syiah, peristiwa ini adalah penunjukan Ali sebagai penerus Muhammad. Sedangkan menurut Sunni, peristiwa ini hanyalah pernyataan untuk memuji Ali sebagai temannya. Beberapa saat kemudian Muhammad sering mengadu kepada istrinya yang bernama Aisyah bahwa dia masih merasakan sakit yang diakibatkan oleh racun yang dikonsumsi dari daging yang diberikan oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Harits di Khaybar. Dia merasakan pembuluh jantungnya seakan-akan sedang dipotong oleh racun itu. Wanita Yahudi tersebut mengaku berbuat demikian untuk membalaskan dendam rakyatnya, ayahnya, pamannya, dan suaminya yang dibunuh oleh pasukan Muhammad. Beberapa hari sebelum meninggal, Muhammad minta kertas dan pena karena ingin menulis sesuatu. Namun, hal itu ditolak oleh salah satu sahabat Muhammad yang bernama Umar. Pada tanggal 8 Juni tahun 632, Muhammad meninggal di rumah Aisyah. Tidak ada yang tahu apa yang ingin ditulis oleh Muhammad sebelum kematiannya. Syiah berkata bahwa Muhammad ingin menulis bahwa Ali adalah penerusnya. Menurut Sunni, Muhammad tidak menentukan siapa penerusnya karena ingin membiarkan umat Islam yang menentukannya. Tetapi, tentu saja hal ini tidak bisa dipastikan, karena ini hanya asumsi tentang apa yang ingin ditulis oleh Muhammad. Dan kenyataannya, tidak ada kertas yang ditulis oleh Muhammad sebelum dia meninggal. Setelah Muhammad meninggal, Ali mengurus penguburannya di Mekah. Namun, terjadi pertemuan di Madinah untuk menentukan siapa penerus Muhammad. Para sahabat Muhammad seperti Ali, Abu Bakar, dan Umar tidak hadir pada pertemuan itu. Mayoritas yang hadir di situ adalah pengikut Muhammad semenjak Muhammad hijrah ke Madinah. Pengikut Muhammad semenjak sebelum hijrah sangat sedikit. Abu Bakar dan Umar segera ke pertemuan itu dan mengambil alih pertemuan itu tanpa Ali. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, dan dia adalah mertua Muhammad dari Aisyah. Umar juga adalah salah satu sahabat dan mertua Muhammad dari Hafsah. Setelah perdebatan yang panjang, Umar berhasil meyakinkan umat yang hadir untuk memilih Abu Bakar sebagai penerus, sebagai khalifah yang memimpin umat. Ali dan para sahabat yang lain baru diberitahu setelah keputusan itu diambil. Pada awalnya Ali menolak keputusan itu, karena keputusan itu diambil tanpa kehadiran dia, dan dia adalah salah satu kandidat penerus selain Abu Bakar dan Umar. Setelah itu Umar mulai berusaha untuk membuat para sahabat yang lain untuk setuju dan setia kepada Abu Bakar. Dia sendiri datang ke rumah Ali untuk membujuk dia. Menurut tradisi Sunni, Umar membujuk Ali dengan baik-baik dan damai. Namun menurut Syiah, Umar memaksa Ali untuk mengalah dengan mendobrak masuk ke rumah, membanting pintu, dan mematahkan rusuk istri Ali, yaitu Fatimah anak Muhammad, sehingga anak Ali yang dikandung Fatimah keguguran. Ali sendiri diikat dengan tali supaya setuju setia kepada Abu Bakar. Saya tidak tahu yang mana yang sebenarnya terjadi. Namun akhirnya sama, yaitu Ali menerima Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Ali menerima hal ini, bahkan memberikan anak perempuannya yang bernama Ummu Kulsum supaya dikawinkan oleh Umar. Setelah kematian Umar pada tahun 644, Ali dipertimbangkan sebagai khalifah.
Namun, sahabat lain yang bernama Utsman dari Bani Umayyah yang akhirnya menjadi khalifah baru. Ali sekali lagi menerima khalifah baru ini, tetapi banyak orang yang tidak puas dengan Utsman sebagai khalifah, sehingga ada yang mau memberontak dan menggantikannya dengan Ali. Ali menolak dan bahkan mengirim dua anaknya yang bernama Hasan dan Hussein untuk menjaga rumah Utsman. Namun, pada akhirnya Utsman tetap terbunuh oleh pemberontak dari Mesir pada tahun 656. Setelah itu, akhirnya Ali menjadi khalifah keempat dan terakhir dari kekhalifahan Rasyidun. Kekhalifahan Ali tidak berjalan mulus dan sangat bergejolak. Aisyah istri Muhammad dan keluarga Utsman dari Bani Umayyah, termasuk Muawiyah yang memimpin daerah Syria, meminta Ali untuk menghukum pembunuh Utsman. Namun, karena sebagian dari mereka adalah pendukung Ali menolak menghukum mereka dan terjadilah perang saudara pertama di dunia Islam yang disebut fitnah pertama. Pada tahun 656, pasukan Ali mengalahkan pemberontak di dekat Basra. Namun Muawiyah masih menolak Ali sebagai khalifah baru, dan orang-orang yang anti Ali berkumpul bersama Muawiyah. Pada tahun 657, terjadi pertempuran antara Muawiyah dan Ali di Siffin. Kemudian, pihak Muawiyah mengusulkan perundingan damai. Ali menerima perundingan itu, namun sebagian pengikutnya tidak setuju, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Ali. Mereka yang meninggalkan Ali disebut Khawarij. Pada tahun 660, para pendukung Muawiyah mendeklarasikan Muawiyah sebagai khalifah. Pada tahun 661, Ali dibunuh oleh seorang Khawarij ketika beribadah di Masjid Kufah. Kemudian anak Ali yang bernama Hasan dideklarasikan sebagai khalifah baru di Kufah. Namun pasukan Muawiyah jauh lebih kuat, sehingga Hasan mengundurkan diri sebagai khalifah supaya tidak terjadi pertumpahan darah lebih lanjut, dan dia menyetujui perjanjian dengan Muawiyah. Ada 3 poin yang menjadi isi perjanjian itu. Yang pertama, Hasan menerima Muawiyah sebagai khalifah dengan syarat dia harus bertindak sesuai dengan Islam. Yang kedua, Muawiyah tidak boleh menunjuk penerus dan khalifah baru harus dipilih melalui Dewan Syura. Yang ketiga, Muawiyah harus berhenti mengutuk Ali dan berhenti mempersekusi keluarga dan pendukung Ali. Namun pada akhirnya, Muawiyah menunjuk anaknya yang bernama Yazid sebagai penerus. Entah bagaimana caranya, Muawiyah membuat Dewan Syura setuju Yazid sebagai penerus, sehingga tradisi kekhalifahan yang memilih pemimpin berubah menjadi kerajaan. Hal ini membuat perlawanan dari kelompok yang tidak setuju. Mereka berkumpul kepada Hussein yang merupakan anak Ali dan cucu Muhammad, karena Hasan sudah meninggal pada tahun 670. Walaupun demikian, dukungan terhadap Muawiyah masih lebih kuat. Pada tahun 680, Muawiyah meninggal, lalu Yazid sebagai khalifah baru meminta kesetiaan Hussein. Utusan Yazid tidak berhasil membujuk Hussein dan takut untuk membunuh dia, karena Hussein adalah cucu Muhammad. Pada saat yang sama, penduduk Kufah mengirim surat kepada Hussein untuk memberitahukan bahwa mereka menentang Yazid. Mereka berniat untuk menyingkirkan Yazid dan membuat Hussein menggantikan dia. Hussein setuju dan mengirim sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil ke Kufah untuk melihat situasi dan mengumpulkan dukungan. Awalnya, Muslim bin Aqil berhasil mengumpulkan 30.000 pendukung dan memberitahukan Hussein apa yang terjadi. Namun, kemudian Muslim bin Aqil dikhianati dan dibunuh. Hussein yang tidak tahu bahwa Muslim bin Aqil sudah dibunuh, pergi ke Kufah bersama 50 orang dan anggota keluarganya. Di tengah perjalanan itu, Hussein dikepung oleh pasukan Yazid. Mereka berusaha membujuk Hussein untuk menyerah dan menerima nasib. Tetapi, Hussein menolaknya, sehingga akhirnya rombongan Hussein dibantai. Hussein meninggal di situ bersama 6 anak Ali yang lain, 2 anak Hussein, 4 anak Hasan, dan beberapa cucu Ali yang lain, sehingga banyak keturunan Muhammad yang terbunuh di situ. Inilah penyebab perpecahan yang sangat mendalam, sehingga menjadi Sunni dan Syiah. Mereka yang setia kepada penerus Muhammad dari Ali menjadi Syiah, sedangkan yang lainnya menjadi Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Saat ini sekitar 90% Muslim adalah Sunni, termasuk di Indonesia. Sunni menganggap Syiah sebagai bidat sesat, bahkan ada yang menganggapnya bukan Islam. Sedangkan Syiah menganggap Sunni adalah pihak yang jahat, yang mempersekusi mereka dan keluarga Muhammad. Pembunuhan terhadap Ali dan Hussein menjadi salah satu pilar Syiah yang menjunjung tinggi mati syahid.
Setiap tanggal 10 Muharram, bulan pertama kalender Islam, mereka memperingati kematian Husain yang disebut Hari Asyura. Sunni dan Syiah mempunyai hadis atau kisah tentang Muhammad yang berbeda. Selain itu, menurut Syiah, ayat Quran yang diturunkan kepada Muhammad seharusnya sekitar 17.000. Sedangkan ayat yang ada di dalam Al-Quran sekarang hanya 6 ribuan. Jadi, menurut mereka, Al-Quran yang ada sekarang sudah korup. Sudah diubah oleh tangan manusia. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.